Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhiril ayat. Atau kama qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini. Di antaranya yang mulia guru kami, guru kita semua, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Ustaz Kiai Haji Ikin Shadiqin. Guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Beni Al-Bantani, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Dayat, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Qasim, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Asifin, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Nawawi dalam kurung Ketua Panitia PHBI Musola Al-Barokah, dan yang sama kita hormati Ketua Musola Al-Barokah Bapak Haji Slamet Riyadi, Ketua Majelis Taklim Bapak Haji Anwar Nawawi, Ketua RT 023 Bapak Haji Saifuddin, Ketua RW Bapak Haji Jumadi, dan para guru-guru yang lainnya yang tidak disebut namanya. Mohon maaf karena segini doang catatannya, gak ada lagi. Namun tidak ngurangin rasa hormat dan ta'zim saya segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini di Jalan Karya Utama 2 dalam rangka memperingati Maulid, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1444H Garis Doyong 2022 M Musola Al-Barokah Kapuk Pendong Kolang Daruk RT 023 Garis Doyong 016. Tema teladani Nabi Muhammad SAW melalui cinta ikhlas pada sesama umat manusia. Baca diri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini dapat berkah. Kumpul kita malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu hadirat, jamaah, para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita maulid menandakan rasa cinta kita ke Rasulullah. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini. Beliau adalah sosok manusia paling sempurna. Mau nyontoh apaan aja ada pada diri Rasulullah. Pak Ustadz, saya ini pedagang, Rasulullah dagang. Pak Ustadz, saya guru, Rasulullah
ngajar. Ustaz, saya mau balik, Rasulullah dakwah. Pak Ustaz, saya jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustaz, saya ini kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Ustaz, saya ini politikus, Rasulullah diplomat ulung. Mau nyontoh apa aja pada diri Rasulullah nemu, maka Rasulullah dijadikan uswah sebagai contoh buat kita umatnya. Ya Bu, ya Bu, apaan? Ngomong ya kongko. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya, beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Beliau Rasul bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan Rasulullah dijamin oleh Allah masuk surga, dijamin oleh Allah dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang sudah dihapus semuanya. Tapi Rasulullah pangkatnya tinggi dari kenabian, pangkatnya tinggi dari kerasulan. Rasulullah pangkat tinggi, enggak sombong. Ya Bu, kita kadang-kadang aneh. Ya Allah, pangkat baru bintang 2 aja pakai nembak orang. Bu, pangkat baru kaya di kita hidup lagu, mentang-mentang kaya, jalan gak dipanggil orang kagak nengok, jalan mentang-mentang kaya gak nginjek tanah, kuntilanak. Rasulullah pangkat tinggi gak sombong, dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tetap ibadahnya gak pernah berhenti. Model kayak kita lain, ya Allah, ke surga belum tentu, ke neraka kayaknya mah kudu. Udah pada berani ninggalin ibadah, ya Bu. Nih, maka maulid malam ini kita meriahkan, kita syiarkan karena tanda cinta. Cinta ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sayang dan cinta kepada umatnya, kepada kita semua, dunia dan akhirat. Mana buktinya sayangnya Rasul? Kebukti. Ini ada cerita, Bang. Meskipun ada cerita rahasia. Ya, di sini juga saya ngomong nih Bu, saya ngomong siapa-siapa ya. Rasulullah waktu mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Pendapatmu bagaimana? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Lalu Allah bilang dalam hadis kursi, Allah nyatakan, ini haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasuki nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Luar biasa jaminan dari Allah. Umat saya bagaimana ya Rob? Umatmu jaminannya lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita kok. Nabi masih mikirin kita. Nabi masih mikirin kita. Bahkan detik-detik beliau mau wafat, keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, apa yang diucapin? Ummati, ummati. Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita, Bang. Kalau kita kan lain, mau mati lagi sekarat, anak kita kumpulin, masin roh kumpul sini, kumpul. Ada yang bontot bilang nih, rumahnya bapak udah gak kuat, gua penyakit, sini kumpul. Bapak mau ngomong sama lo.
Kalau bapak udah nggak ada umur, rokok pinggir jalan lu jangan jual itu. Kenapa bapak punya Cina? Digerebek kita. Kita mau mati masih banyak yang kita pikirin. Rasulullah luar biasa bang, nyari-nyari kita di dunia sayangnya begitu luar biasa. Di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Ceritanya nyambung. Bu, nanti bang diriwayatkan di dalam salah satu kitab ketika datang kiamat alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati termasuk malaikat mati kagak ada yang hidup. Kiamat tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Allah ada yang nongol terbah semua. Kiamat siapa yang berani nempil? Kan cerita kiamat itu. Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Enggak nemu lah, kiamat. Ini kan cerita kiamat lah. Ini kan cerita kiamat. Enggak bangun lah, kiamat. Jangan baper lah, kiamat. Lalu Allah nyombong di situ bang. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget tuh, memang gak ada lagi. Baru dihidupkan pertama oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Ya panitianya bu, diatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana, panitia. Yang bagian bawain susu siapa, yang bawain larutan siapa. Oh, dikasih disediain di sini larutan penyegar cap badak, membantu meredakan panas dalam, disertai tenggorokan kering, sariawan dan bol pecah-pecah. Dibentuk oleh Allah panitia akhirat, dibagi tugas. Emang puyeng banget uang kameranya. Jelari kemarin. Bu, Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labaik ya Rob, tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim, yang model begitu, siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap, dapat nama. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Tugas ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustaz rada benci, sama baleho takut. Oh, hujan. Iya bener ini kok. Gini. Periksakan suara kita ya. Tutupin bang itu salon mahal bayarannya. Kamera apa? Minta kena air, tembus. Gambarnya bulat. Lanjut. Lu berhenti ya? Yang udah. Hujan air. Lanjut. Takbir. Hujan berkah. Udah buang.
Kita tawasul dulu dah biar udangnya hujannya pergi dulu, bentar kemana ke ya. Pindahin ke kampung saya dah. Ya udah tawasul dulu biar hujannya enggak kemari dulu, pindahin dulu dikit ya Bu ya. Ibu ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مفتاحم يا ربي بالمصطفى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر ومن تذكر جيران بذي السلام ما جزت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Dah, itu Bapak. Dan doa makannya langsung. Bu, terus ini. Nyampe mana? Nyampe mana ya? Malaikat Malik. Allah panggil malaikat Malik, Malik siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik. Yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, nggak pernah sholat, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedem, sama ustaz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Kenapa leher botol kecil? Diceketin mulu sama dia. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, korek, butut gasiran, pantat kuning, bol nonton. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, OTW. Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga. Buruan, ngapain ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam bang, suruh nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua, udah hancur-hancuran. Di tengah jalan Jibril sama Mikail kongko. Ngerti kongko? Ngobrol. Atau malaikat Jibril, Mikail, apa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Aku juga bingung ini, bagaimana nyari kuburan berata semua. Coba lu cek di Google Map. Atau malaikat Jibril, Mikail, nggak bisa ini kita sujud aja nyok. Kita minta kepada Allah. Minta apa? Minta petunjuk. Akhirnya dengan izin Allah kebuka itu kubur Rasulullah bang.
Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril. Kiamat Jibril. Kiamat ini. Ini kiamat Jibril. Hujan ini. Lanjut. Oh. Lanjut ya. Naik ke panggung sini. Ya, naik ke panggung. Ayo kok naik sini kok. Bangkuan ini. Tutupin ya bang, baik-baik bang. Kamera baik-baik bang tuh. Iya. Taruh tempias, ngerti tempias. Iya, oh, rembes. Bu. Dah, pelan-pelan nih ya. Boh, udah niatinnya kemari apa? Udah gak enak ngomong kalau diliatin. Ya Allah. Jibril bangunin Rasulullah. Bangun dari kubur, Rasulullah bertanya, hari apa ini Jibril? Ini hari kiamat. Apa yang beliau ucapin? Jibril, kalau memang ini hari kiamat, aina ummati, aina ummati. Umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat tuh kayaknya masih rebah semua. Muhammad, gue juga gak tahu urusannya. Umat tugas lu bangunin doang, ini ngajak lu ke surga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener, udah ya berangkat lah, kemon. Akhirnya Jibril berangkat ngajak Rasulullah OTW ke surga, naik Grab. Oh, ada Grabnya, namanya Buruk. Berangkat Rasulullah sampai di sorga. Rasulullah kayak orang gak betah kok. Nabi bengong di sorga, mukanya rada murung, bete, gabut. Kan yang punya sorga nggak enak lihat begitu. Ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rabb. Nggak betah di sorga? Betah ya Rabb, sudah enak di sini. Kurang fasilitas? Cukup. Tapi ngapa muka bengong begitu? Saya bengong begini ya Rabb, mikirin umat saya. Nasibnya bagaimana umat saya sehingga mau enak-enakan di dalam surga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa? Izinkan saya ya Rabb keluar dari surga. Mau ngapain? Nengokin umat. Alhamdulillah. Udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada model begitu pemimpin kok. Ya, udah masuk DPR malu tak kebanyakannya kok. Di demo aja nggak kuat. Capek demo kalau turun-turun BBM. Baru Allah hidupkan manusia. Seluruh manusia dibangkitkan kembali oleh Allah. Dihidupkan kita semua nih. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat. Dihidupkan. Hari kebangkitan tiba. Masing-masing kita bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, apalagi laki kok gak bakal kenal bini. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita. Panas sudah pasti, haus sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di kepala. Panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air. Mau nyari air kemana di sono? Ayo. Caranya bawa duit kagak ada jualan air. Alfamart, Indomaret udah nutup. Apalagi galon isi ulang kagak nemu. Tapi Allah sediain apa? Hauluka sofil mubarak
wirduna yauman nusyuri. Allah sediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah. Sering hadir ke majlis maulid, kita kumpul di majlis-majlis maulid, disediain tuh telaga Kautsar. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya yang gak demen sholawatan, yang gak demen maulid, biarin bu di sorga kaus aja kecekek, rasanya gak boleh nolongin. Yang udah bilamin, kita rame-rame minta pertolongan, madu ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal basyar, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam. Cucu lagi pada kesusahan ini. Nabi Adam ngomong, ibu, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin dulu, gue juga lagi kebelangsak ini. Punya dosa di surga dulu, gak boleh makan buah puli, gue embat juga. Nabi Adam makan buah puli karena rayuan ibu Hawa. Ibu Hawa dirayu sama iblis. Hawa, rayu suami lu, itu suruh makan buah puli. Akhirnya yang namanya laki bang, biar kata kumisnya kayak pakai kecamatan, kalau kena godaan perempuan teklok. Nabi Adam aja kegoda, ayo dong ayam bemang dong, ayam buah pulinya mam. Akhirnya kerayu-rayu, itu buah puli dimakan sama Nabi Adam, nyangkutlah di tenggorokan. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang, pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin di kupingnya, bang ini buah puli ya. Tapi ibu Hawa makan buah puli nggak nyangkut di leher bu, langsung nyangkutnya di dada. Karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas sampai di dada nyangkut, alhamdulillah, syukur nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet bu lah. Anak nangis minta tete ngangkat dengkul, mimi tayang mimi dari ribet. Nyampe di dada terbelah dua, alhamdulillah, bersyukur terbelah dua. Loh, kalau satu doang kayak tumor. Nabi Adam pakai sanggup nolongin, kata Nabi Adam jangan menggoda, datang aja suruh ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin, dia orang Jawara. Wow, madep ke Nabi Nuh rame-rame. Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar. Aduh, nanaonan si lain mah, rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan mau gua kulit ini urusan tanggung jawab, ngurusin anak agak bisa. Terus si kanan gua jangan negetek kalau gak mau. Jangan kelebung ngikutin orang kafir. Coba datang aja ke Ibrahim. No, Ibrahim bisa kali nolongin. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja kok. Jangan. Gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita membohong, sabar hari jadi lalat. Kan nangis-nangis nyengir, mulu kata ya Allah, ya bu. Nabi Ibrahim kagak sanggup, kata Nabi Ibrahim jangan sama gua, coba sama Nabi Isa bisa nolongin kali no dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Ngadep ke Nabi Isa dari jauh udah bodeng aja, jangan sama gua Nabi paling miskin, gua sama bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak kawin kok, Nabi Isa kok nggak kawin, Nabi Isa nggak kawin. Makanya umatnya ikut-ikutan tuh nggak kawin juga. Tuh pastor nggak kawin ya, ngikutin Nabi Isa. Sayang ya, punya perabotan dari pakai. Ibu, satu-satunya yang nolongin baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah manggil kita ummati analaha, ummati ta'ali ummati, umatku sini sayang. Nabi manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang. Lah, ada tandanya lah. Enak aja, kalau ada mereknya. Mereknya apa Pak Ustaz? Rasulullah yang sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati burran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudhu.
Sering wudhu berarti sering sholat. Masa wudhu doang apa sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangatan hitam? Enggak, karena sering kena air wudhu. Makanya nih maulid kita perbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujannya genit banget ya. Kelar maulid, cinta kita ke Rasulullah semakin meningkat. Alhamdulillah. Nih Rasulullah akhlaknya luar biasa. Diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Bicara akhlak Rasulullah paling utama. Siti Aisyah ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah?" Akhlak Rasulullah, beliau bilang, "Kana khuluquhul Quran." Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Semua sama. Siapa tiba gede buat bola ini. Jarang-jarang menceramah ketiban lampu ini. Ya Allah, ada berita kan, trending topik kan, drama usah cile ketiban lampu. Bu, nih, ayo perbaiki akhlak. Mulianya Rasulullah akhlaknya begitu besar. Mana buktinya? Di Rawi kita baca nih anak hadro. Ini anak hadro nih, yang main hadro. Nih yang main hadro. Dan macam-macam anak hadro. Hadro artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadro baca marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, luar biasa. Makanya yang megang bass tuh anak hadro ditabu kencang banget bang. Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug. Makanya ibu kalau punya anak perawan didemenin anak hadro kasih aja udah. Pokoknya anak ibu aman terjaga. Ada yang nyolek langsung digampar sama dia. Terus dia anak hadro kapalan semua tangannya. Bu, selawat yang dibaca di Rawi kita baca kemuliaan akhlaknya. Apa? Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam salah satu karangan beliau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Rasulullah orangnya sangat pemalu. Beliau Rasul orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya pemalu. Mana buktinya? Pernah satu hari Nabi naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah lagi rusak, angin kencang, niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Timbang betis kelihatan malu, timbang betis. Ini sekarang orang murad malu udah pada putus. Nenek-nenek berpikirannya naik motor Mio pakai celana wahai kencang banget. Dia mobil pakai kenal pot racing kulit ketiup angin aja. Ya Allah, bu, ini jangan belaga budak. Bu, perempuan cewek neng disuruhnya pakai jilbab itu apa sih Ustaz? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu, itu namanya kudungan. Beda antara kerudung dengan jilbab. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai hijabnya bagus, kudungannya bagus, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apem masih kepajang. Rasulullah betisnya kelihatan malu. Syadidal haya, sangat pemalu. Wa tawadu, rendah hati, enggak sombong.
dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, enggak pernah marah. Karena ada ceritanya satu hari Rasulullah, Bu, ini ada cerita pok. Nabi lagi jalan-jalan berdua sama Siti Aisyah, lagi weekend. Bu, ada orang kafir lewat beri salam. Kalau kita beri salamnya assalamu alaika, dia lain. Asyammu alaika, asyammu alaika, syammun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Ya Allah, Nabi kata mampus, Bang. Marah? Enggak. Yang marah Siti Aisyah. Dibalikin itu orang sama Siti Aisyah, asyammu alaika wa la'natullahi wa azabuh. Lu yang mampus, dilaknat, yang azab lu. Tuh perempuan tuh. Kita tahu aja, Bang. Dikasih satu mulangin 3. Rasulullah pegang tangan Siti Aisyah. Apa kata Rasul? Mahlan ya Humairah. Tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, balikin aja wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus tuh Muhammad, lu juga. Artinya begitu kok. Nabi mah enggak dendam. Dikatain enggak marah. Waktu mau ke masjid kan diludahin. Mau lewat ke masjid tuh Rasulullah diludahin dari atas rumah. Cok. Ya Allah, ada yang ludahin. Senyum. Besok lewat lagi, diludahin lagi. Rasulullah senyum lagi. Ketiga harinya lewat, masih diludahin. Tetap Rasulullah senyum. Keempat harinya lewat, enggak ada yang ludahin lagi, Bu. Ya Allah, Rasulullah tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat nanya, ya Rasul nyari sampah sih dari tadi saya lihat tengok aja. Saya lewat sini, biasanya udah ada langganan. Oh sekarang langganan saya nggak ada ya. Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh si Fulan itu yang ludahin ya Rasul. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu, kena COVID kali. Rasulullah buru-buru bang pulang ngambil makanan. Langsung berangkat ke rumah yang sakit. Padahal yang sakit yang meludahi beliau. Sampai depan pintu, assalamualaikum. Yang lagi sakit mah di atas balik, lagi burung. Kedinginan aja kok dia demam panas. Habis vaksin kali. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Rasulullah langganan kaget. Masuk Rasulullah, yang sakit langsung duduk di hadapan Rasulullah. Apa yang dia ucapin? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari aku sakitin, engkau tiap hari aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk. Kamu lebih dulu bingung saya. Saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam, hujan lagi ya. Bohongnya satu season hujan, ya satu bahasan hujan, kan udah berhenti lagi, iya bu. Masya Allah, kemuliaan akhlak Nabi. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, gak marah. Baru diludahin, baru dikatain, lagi ceramah. Nabi lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, disambit bukan disambut, berdarah jidat Rasulullah yang mulia. Marah? Enggak marah ibu. Yang marah malaikat Jibril. Enggak tanggung-tanggung, jenderalnya malaikat marah. Datengin Rasulullah, nyamperin, ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kriminalisasi? Begitu kira-kira. Wah, iya semua. Bu, masa lagi ceramah lu ditimpukin, gua tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril. Emang apa sih man? Jangan Jibril. Emang apa? Jangan. Saya dakwah jangka panjang kok. Kalau hari ini saya ceramain orang tuanya nggak beriman, ntar saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman.
Jibril dapat kesel, anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir lagi tuh anak. Buat tibanin ini Jabal Uhud. Jangan Jibril, anaknya nggak beriman, cucunya saya tungguin, luar biasa. Mau kamu apa? Saya mau doain saja. Allahumma hdi qaumi wa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk, ya Allah kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya karena mereka nggak ngerti. Luar biasa, ditimpukin berdarah tapi Rasulullah itu mendoakan orang yang nimpuk. Alhamdulillah.